الله مخلصا له الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il udubi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah kajian salat subuh rahimakumullah, Masjid Mukhlisin Al-Hudin. Kita sama-sama selalu memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat iman Islam, atas nikmat sehat walafiat, atas nikmat panjang umur yang Allah masih berkenan memberikan nikmat itu kepada kita semua sampai hari ini, sampai pagi hari ini. Mudah-mudahan nikmat-nikmat Allah yang selalu Allah titipkan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya melalui bentuk ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairah. Salah satunya adalah nikmat itu kita manfaatkan, kita gunakan untuk mengikuti sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan kajian subuh. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang paling bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selamanya Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu mencurahkan kepada kita, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai akhir zaman. Bapak-bapak yang saya hormati, izinkan 30 menit ke depan melanjutkan materi terkait kajian asal ibadah. Mohon maaf tidak sampai jam 6 karena saya ada kegiatan Cianjur. Jadi mohon waktu 30 menit untuk menyampaikan kajian subuh di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu wal isrun. Adapun makalah yang ke-26, Allah Ta'ala ila ba'dil anbiya alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan ila ba'dil anbiya, kepada sebagian para nabi alaihi salam, baginya keselamatan. Man laqiyani bil maut, barang siapa yang bertemu denganku, kata Allah, bil maut, melalui kematian, wa huwa
yuhibbuni, dan dia dalam keadaan mencintaiku. Ayyastaqu ilayya, yakni merindukan kepadaku. Wa yarghabu fi ma indi, dan menyukai terhadap sesuatu di sisiku. Minas sawabi, dari pahala atau ganjaran. Adkhaltuhu jannati, maka aku akan memasukkan orang tersebut jannati, ke dalam surgaku. Ma'as sabiqin, beserta orang-orang yang terdahulu. Hadirin rahimakumullah, yang pertama dalam nasihat ini, kesimpulannya, man laqiyani bil maut wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Barang siapa yang bertemu denganku melalui kematian dan dia dalam keadaan mencintaiku, maka aku akan memasukkannya ke dalam surga. Redaksi lainnya, barang siapa yang wafat dalam keadaan mencintai Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Dari kata kunci yang pertama dari makalah ke-26 ini adalah mahabbatullah, yang menjadikan orang masuk ke dalam surganya Allah adalah karena adanya cinta dalam dirinya kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, dalam suatu buku yang berjudul Mahabbatullah karangan Ibnu Qayyim al-Jauzi, beliau mengatakan tahapan-tahapan seperti apa yang kita harus lakukan agar diri kita memiliki sifat mahabbatullah, yang pada akhirnya dengan mahabbatullah yang ada dalam diri kita menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, setidaknya ada 8 tahapan yang harus kita lakukan agar dalam diri kita memiliki sifat mahabbatullah. Yang pertama, tahapan yang pertama agar kita memiliki sifat mahabbatullah adalah gemar membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin biwasitati Jibril, mu'jizatun maktubun al-muta'abbad bi tilawati. Hadirin rahimakumullah, kalau kita ingin cinta Allah, tahapan yang pertama, maka cintai kalam Allah. Bagaimana cara mencintai kalam Allah? Baca kalamnya, baca Al-Quran. Sering para ustaz memberikan motivasi kepada kita bagaimana kita untuk senantiasa gemar mempelajari dan membaca Al-Quran. Dan tentu tidak ada kata terlambat ketika kita belum bisa membaca Al-Quran. Jumat malam Pak Ustaz Janjian sudah menyediakan waktu untuk bimbang. Alhamdulillah
sudah berjalan dan bagaimana kita untuk bisa mengikuti kegiatan kita ini. Yang sudah lancar juga bagaimana kita untuk bisa mendawamkan membaca Al-Quran. Ya, karena sering disampaikan, diperdengarkan kepada kita motivasi-motivasi bagaimana kita untuk rajin membaca Al-Quran. Karena itu salah satunya adalah media agar kita memiliki sifat mahabbatullah. Jangan berharap mendapatkan cinta Allah kalau kita tidak pernah kenal dengan namanya kalam Allah. Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Salah satu motivasi untuk kita, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf di dalam Al-Quran, ya, maka dia akan dari satu huruf akan menjadi satu kebaikan, dari satu kebaikan akan didapatkan menjadi 10 kebaikan. Dan ketika kita membacakan alif lam mim itu bukan 3 huruf, tapi Rasul menjelaskan alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Artinya secara matematik, maka ketika kita membacakan alif lam mim kita sudah mendapatkan 30 huruf. Banyak lagi nasihat-nasihat motivasi untuk kita. Seperti halnya di hadis yang lain, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran suatu hari akan datang akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Tahapan yang kedua, setelah kita rajin membaca Al-Quran untuk menjadikan kita memiliki sifat mahabbatullah, kata Ibnu Qayyim al-Jawziyah adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, atau yang disebut dengan taqarrub kepada Allah dengan cara menjalankan ibadah-ibadah fardu dan menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Kalau kita ingin dicintai Allah, dekatlah dengan Allah. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, laksanakanlah kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, baik yang bersifat fardu ataupun yang bersifat sunnah. Salat kita lakukan, taklim kita lakukan, berjamaah kita lakukan, infak sedekah kita lakukan, kebaikan-kebaikan kita lakukan, salat sunnah kita lakukan. Itu semua kita lakukan dalam upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang insya Allah kalau bila diri kita sudah memiliki sifat taqarrub, maka Allah akan mencintai kita. Dan insya Allah orang yang mencintai Allah, maka ketika dia wafat dalam keadaan mencintai Allah, maka insya Allah Allah akan masukkan diri ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Tahapan selanjutnya, agar kita memiliki sifat mahabbatullah, kata Ibnu Qayyim al-Jawziyah, mendawamkan, mengistiqomahkan zikir kepada Allah. Mengistiqomahkan, mendawamkan zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, baik zikir lisan, kita senantiasa mengingat Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Atau kita zikir hati, senantiasa mengingat kebesaran-kebesaran Allah, mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah. Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan segala isinya, bagian dari bahan tafakur kita. Untuk mentafakuri ayat-ayat Allah, karena itu bagian dari zikir qalbi yang insya Allah mudah-mudahan ada sifat mahabbah dalam diri kita. Zikir hati, zikir lisan, ataupun juga zikir perbuatan, itu proses yang ketiga yang insya Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki sifat mahabbatullah. Tahapan yang keempat,
cinta kepada Allah melebihi cintanya terhadap yang lain. Cinta kepada Allah melebihi cintanya kepada siapapun. Kita harus cinta anak, kita cinta istri, cinta kepada saudara, cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan, cinta kepada makhluk Allah yang lain. Tapi cinta kita harus di atas segalanya kepada Allah. Dalam redaksi lain, bahwa orang yang akan mendapatkan halawatul iman, orang yang akan mendapatkan manisnya iman, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah, ayyuhibba Allah dan Rasulnya la yuhibbuhu illallah, selalu dia mencintai Allah di atas segalanya. Kemudian yang kelima, yang akan mendekatkan, yang akan menjadikan cinta kita kepada Allah adalah dengan perjumpaan dengan Allah, perjumpaan dengan batin, serta ma'rifatullah. Selalu merasa diri kita dekat dengan Allah dan selalu kita mengenal Allah. Salah satu bentuk ma'rifatullah kita kepada Allah di antaranya adalah minimal kita kenal nama dan sifat-sifat Allah. Ketika kita di awal pengajian selalu ada lantunan Asmaul Husna, itu bagian bagaimana kita secara sederhana untuk mengenal Allah. Kenal ke Allah kumaha, lamun namanya juga tidak pernah kenal. Dan jadikan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah sebagai bagian dari doa kita kepada Allah. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang indah, mintalah kepada Allah dengan nama-nama yang indah. Kita ingin kenal dengan Allah, dan itu bagian agar kita dekat dengan Allah dan agar kita mendapatkan memiliki sifat mahabbatullah. Maka kenali Allah, dekat dengan Allah, dan selalu merasa diri ini selalu berjumpa dengan Allah. Salah satunya adalah melalui sholat, karena di dalam sholat adalah ada komunikasi kita dengan Allah. Kemudian yang keenam, menghayati kebaikan-kebaikan, kebersamaan dan kebersamaan serta nikmat-nikmat Allah. Tahap yang keenam adalah menghayati kebaikan, menghayati kebesaran dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita akhirnya menjadi orang yang pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Allah berikan kebaikan kepada kita, Allah berikan nikmat kepada kita, maka jadikan nikmat dan kebaikan itu, jadikan kita sebagai orang yang pandai bersyukur untuk mensyukuri segala kebaikan dan nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kita. Jangan pernah Allah ingin berbaik kepada kita kalau kita tidak pernah berbuat baik kepada Allah. Jangan pernah kita ingin menjadi orang yang bersyukur kepada Allah kalau kita tidak pernah bersyukuri nikmat-nikmat Allah. Kemudian yang ketujuh, ketundukan hati secara total kepada Allah melalui sifat tawadu yang ada dalam diri kita. Sifat tawadu adalah sifat yang mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Pada hakikatnya apa yang kita miliki semua adalah titipan, dan harus kita yakini titipan suatu saat akan kita kembalikan, akan diambil oleh yang memiliki titipan itu. Jadi kalau kita titip mobil di parkiran, ya, kita jangan marah. Ya. Kalau ada orang yang titip ya di parkiran, atau orang menjaga parkir di satu parkiran, ada yang nitip mobilnya, jangan pernah marah ketika mobilnya diambil. Ya,
sebuah parkiran ada orang yang nitip motor, ya suatu saat motor akan diambil oleh pemiliknya, jangan pernah marah, karena itu adalah titipan. Artinya Allah titipkan jiwa raga kita, Allah titipkan diri dan keluarga kita, Allah titipkan harta kepada kita dalam bentuk rumah, kendaraan, uang, apapun. Jangan marah kalau suatu saat Allah mengambil titipan itu kepada kita. Artinya kalau semua yang kita miliki adalah titipan, termasuk pangkat, jabatan, dan lain sebagainya, maka kita tidak perlu mensombongkan diri, membanggakan diri. Tidak ada yang perlu kita banggakan, tidak ada yang perlu kita sombongkan, karena itu semua adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka agar kita dicintai Allah, maka miliki dalam diri kita sifat tawadhu, rendah hati, baik di hadapan manusia, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, yang kedelapan, menyendiri bersama Allah di keheningan sepertiga malam. Ini puncaknya kita dekat dengan Allah. Ini puncaknya kita mencintai Allah. Ini puncaknya mahabbatullah. Ya. Kita bersama Allah, tapi bukan bersama anak istri, bukan dengan siapapun. Kita bersama Allah dalam keheningan malam melalui sholat malam, zikir pada malam hari, tilawah pada malam hari. Itulah puncak malam. Hadirin rahimakumullah, itulah nasihat yang pertama yang terdapat dalam makalah yang ke-26. Nasihat yang kedua, man laqiyani bil maut wa huwa yakhafi ajnabtuhu nari. Barang siapa yang bertemu denganku melalui kematian, wa huwa yakhafuni, dan dia dalam keadaan takut kepadaku, ajnabtuhu dari, maka aku akan jauhkan dirinya dari siksa api neraka. Redaksi lainnya, barang siapa yang wafat, barang siapa yang meninggal dunia, dan ketika dia wafatnya dalam keadaan di dalam dirinya memiliki sifat khaufullah, perasaan takut kepada Allah, maka dia akan dijauhkan dirinya dari siksa api neraka. Hadirin rahimakumullah, apa yang disebut dengan khaufullah? Khaufullah itu adalah sifat atau perasaan takut kepada Allah, tetapi di dalam dirinya juga ada sifat raja, ya, juga berharap terhadap rahmat dan ridho Allah. Jadi orang yang memiliki sifat khaufullah, yang di dalam dirinya memiliki sifat takut kepada Allah, bukan hanya semata-mata takut kepada Allah, tapi juga dalam dirinya dia berharap terhadap rahmat kasih sayang Allah. Dalam istilah lain disebut dengan al-khauf war-raja. Satu sisi ada perasaan takut terhadap siksa Allah, tapi di sisi lain juga berharap dirinya terhadap rahmat dan ampunan Allah. Al-khauf war-raja. Hadirin rahimakumullah, lalu apa karakteristik khaufullah? Karakteristik bahwa kita adalah memiliki sifat dalam diri kita bahwa kita takut kepada Allah. Karakteristik khaufullah di antaranya adalah yang sangat sederhana, maka kita harus menjaga 7 anggota tubuh kita. Pendek kata, lamun orang sirku Allah, jaga 7 anggota tubuh orang. Hiji yang harus kita jaga kalau kita ingin memiliki khaufullah dalam diri kita,
maka jaga lidah dari perkataan dusta, mencaci maki, memfitnah, namimah, mengadu domba dan lain sebagainya. Bohong besar kalau kita syirik Allah, tapi lisan kita tidak pernah kita jaga. Bohong besar kalau kita takut oleh Allah, tapi kita masih gemar mengadu domba, mencaci maki, memfitnah orang. Sering kita diingatkan oleh beberapa keterangan salamatul insan fi hifdzi lisan. Ingat, seseorang selamat dan tidaknya seseorang tergantung bagaimana kita bisa tidaknya menjaga lisan kita. Lisan yang tidak bertulang ini bisa menjadikan kita orang mulia, bisa menjadikan kita orang hina, bisa menjadikan kita selamat, dan ingat dengan lisan bisa menjadikan kita celaka. Tidak sedikit orang yang membuat statement di medsos, ya, yang pada ujung-ujungnya menjadi celaka untuk dirinya. Oleh sebab itu maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga lidah kita. Dan Rasul pun mengingatkan kepada kita dalam satu hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, maka berbicara yang baik, aw liyasmut. Kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik kita berdiam. Anggota tubuh yang kedua yang harus kita jaga adalah menjaga hati dari permusuhan, iri hati, hasud, dan lain sebagainya. Jaga hati kita, ya, di antaranya jaga dari permusuhan, hasud, iri dengki, dan lain sebagainya. Karena permusuhan adalah salah satu yang menjadikan kita, ukhuwah Islamiyah kita, persaudaraan kita dengan permusuhan, maka akan hilang dalam diri kita. Kalau di dalam diri kita ada sifat hasud kepada orang lain, maka kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah kita syukuri, bahkan tidak akan pernah kita ternikmati. Orang yang hasud terhadap harta, ya. Jadi kalau hasudnya tentang ilmu boleh, hasud kepada orang yang berilmu dan kepada orang yang rajin ibadah boleh. Tapi ketika hasudnya terhadap harta, ya, yang Allah berikan kepada orang lain, yang pada akhirnya dia bagaimana berusaha untuk menghilangkan rezeki atau nikmat yang pada orang lain. Yang sering saya sampaikan, orang yang hasud itu ketika dia diberikan uang 1 juta, ya, ketika dia diberikan uang 1 juta, dia tidak pernah menikmati uang 1 juta karena dia lebih banyak memikirkan uang yang dimiliki atau pangkat jabatan yang dimiliki oleh orang lain. Dia sikut kiri sikut kanan bagaimana agar rezeki atau nikmat yang dimiliki oleh orang lain menjadi kenyang. Dia lebih banyak memikirkan harta yang dimiliki orang lain daripada harta yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Dia lebih banyak memikirkan uang yang 10 juta yang dimiliki orang lain daripada dia menikmati uang yang 1 juta yang dia miliki. Oleh sebab itu maka jaga hati kita dari permusuhan, dengki, hasud, iri, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Kemudian yang harus kita jaga yang ketiga adalah menjaga pandangan dari pandangan-pandangan yang dilarang oleh Allah, pandangan-pandangan yang haram. Melihat sesuatu yang semestinya kita tidak lihat, melihat sesuatu yang dilarang oleh agama, maka jaga
ghaddul basar, tundukkan pandangan kita untuk tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau tubuh kita diasupi dengan makanan yang haram, ya, Rasul mengingatkan kepada kita dan sering saya sampaikan, kullu man nabata min al-haram an-nar Allah. Setiap sesuatu darah daging kita kalau ditumbuhkan, ditubuh besarkan dari hal-hal yang haram, maka fandar aulabi, neraka yang paling utama baginya. Kemudian yang kelima, ya, jaga tangan kita dari melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Maka gunakan tangan kita untuk kebaikan, untuk membantu sesama, untuk membantu saudara-saudara kita. Gunakan tangan untuk kebaikan. Kemudian yang keenam, manfaatkan kaki kita, jaga kaki kita. Jangan sampai kaki kita untuk melangkahkan ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita manfaatkan kaki kita, salah satunya adalah untuk senantiasa langkahkan kaki kita menuju rumah Allah, menuju masjid yang kita cintai. Langkah kaki kita ketika kita datang ke rumah Allah, sholat berjamaah, kemudian kita ikut kajian, maka setiap langkah kaki kita, ya, insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Kemudian yang ketujuh, anggota badan yang ketujuh yang harus kita jaga sebagai satu bagian dari karakteristik, ya, kita orang yang memiliki sifat khaufullah, maka jaga kemaluan kita. Jaga kemaluan kita, ya, karena orang yang tidak bisa menjaga kemaluan, maka dia akan terjerumus kepada lembah dosa dan dosa. Hadirin rahimakumullah, itulah nasihat yang kedua. Kemudian yang terakhir, nasihat yang ketiga di makalah yang ke-20 tadi, man laqiyani bil maut wa huwa yastahi minni an saytul hafadat dunuba. Nasihat yang ketiga, barang siapa yang bertemu denganku bil maut, bertemu denganku melalui kematian, wa huwa yastahi minni, dan dia dalam keadaan memiliki sifat malu terhadapku, an saytul hafadat dunubahu, maka aku akan melupakan malaikat hafadah untuk mencatat dosa-dosanya. Kata lain, barang siapa yang wafat dan dia wafat dalam keadaan memiliki sifat malu oleh Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang pernah dia lakukan. Hadirin rahimakumullah, terkait dengan yang nasihat yang ketiga ini, terkait malu oleh Allah, berbagai macam keterangan, ya. Salah satunya dalam kitab Syu'abul Iman dijelaskan al-haya'u minal iman. Kenapa rasa malu adalah bagian dari iman? Karena rasa malu adalah bagian dari karakteristik orang-orang yang takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, bahkan dalam satu keterangan dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, kalau di dalam diri kita ada sifat malu oleh Allah, maka pastikan dalam diri kita ada rasa iman di dalam hati kita. Iman dan rasa malu harus ada dalam diri kita. Sehingga kata Rasul, al-haya'u wal imanu qurina jami'an, bahwa iman dan rasa malu merupakan sesuatu yang harus ada dalam diri kita. Fa'idha rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar, maka apabila rasa malu tidak ada dalam diri kita, maka iman pun akan sirna.
Jadi iman dan sifat malu dua-duanya harus ada dalam diri kita. Karena kalau sifat malu tidak dalam diri kita, maka iman akan hilang. Karena al-haya'u minal iman, karena keimanan, karena rasa malu adalah bagian dari. Hadirin rahmatullah. Kemudian apa bentuk malu dalam Islam? Apa bentuk malu dalam Islam? Oleh para ulama dijelaskan setidaknya ada 3 bentuk malu. Yang pertama, malu kepada Allah. Yang pertama adalah malu kepada Allah, berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Artinya orang yang malu kepada Allah adalah dengan menjalankan ketakwaan dalam dirinya, al-imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Dia senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan dia senantiasa menjauhi diri apa yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, malu kepada diri sendiri. Malu kepada diri sendiri yaitu malu melakukan kesalahan ketika kita dalam keadaan sendiri. Orang sering melakukan kesalahan umumnya dalam keadaan sendiri, dan itu harus biasakan dalam diri kita. Insya Allah kalau dalam diri kita sudah ada sifat muraqabatullah, membersamainya Allah dalam diri kita, tidak ada orang maupun tidak ada orang, maka tetap orang tidak akan melakukan kesalahan, tidak akan melakukan dosa, karena bukan orang yang melihat perbuatan kita, tapi ada Allah dan ada malaikat yang mencatat dan melihat amalan-amalan dan perbuatan kita. Kemudian yang ketiga, ada malu kepada orang lain. Dia tidak akan melakukan kesalahan di hadapan Allah, di hadapan manusia secara terang-terangan. Jadi kalau sekarang ada orang yang melakukan kejahatan, ada orang yang melakukan keburukan secara terang-terangan, maka dipastikan dalam dirinya tidak ada perasaan malu terhadap orang lain. Tidak sedikit bapak-bapak kalau kita melihat di medsos ya, atau dimanapun orang melakukan keburukan, orang melakukan kejahatan, sudah tidak malu dilihat orang. Nauzubillah subhanallah. Yang terakhir, apa keutamaan dari memiliki sifat malu ini? Yang pertama, sifat malu adalah akhlak yang dicinta oleh Allah. Kemudian yang kedua, keutamaan sifat malu. Sifat malu kalau ada dalam diri kita, insya Allah itu bagian dari keimanan. Yang ketiga, sifat malu adalah perhiasan yang indah bagi manusia. Kalau kita tidak memiliki sifat malu, maka tidak ada keindahan dalam diri kita. Yang keempat, orang yang tidak memiliki sifat malu, maka dia hatinya adalah seperti orang yang hatinya mati. Kemudian yang kelima, sifat malu adalah akhlak para nabi dan akhlak para malaikat. Kemudian yang terakhir, orang yang memiliki sifat malu insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmatullah, saya simpulkan di makalah yang ke-26 ini. Yang pertama, man laqiyani bil maut wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Barang siapa yang wafat dalam keadaan dirinya memiliki sifat mahabbatullah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang kedua, man laqiyani bil maut wa huwa yakhafuni ajdabtuhu nar. Barang siapa yang wafat dan wafatnya dalam keadaan dirinya memiliki sifat takut kepada Allah, maka dia akan dijauhkan dari siksa Allah. Dan yang ketiga, man laqiyani bil maut wa huwa yastahi minni an saytul hafatata birubahu. Barang siapa yang wafat dan wafatnya dalam keadaan dirinya memiliki sifat malu oleh Allah, maka Allah akan melupakan dosa, akan melupakan menghapuskan dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Mudah-mudahan di makalah yang ke-26 ini nasihat yang disampaikan dalam kitab Syaiban bermanfaat khusus untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan nasihat-nasihat ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita insya Allah senantiasa mendapatkan mahabbah cintanya Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala